Sobat Jogja Berkabar. Itu tadi salah satu lagu dari Mas Wawan Coma. Ya. Wawan Coma. Nah, nama aslinya sebenarnya siapa, Mas? Nama aslinya namanya Wawan Surahman SC. SC itu singkatan atau apa? Singkatan. Singkatan dari Surahman Coma. Oh, Coma itu berarti nama panggung. Ya. Nama panggung. Dulu dipanggil Coma-Coma itu. Oh, Coma-Coma. Nah, Mas Wawan ini aslinya dari tanah kelahiran saya dari Ponjong. Ponjong. Tepatnya Tepatnya di mana ya, Mas? Tepatnya di Kelurahan Umbul Rejo, desanya Wanglu, Dusun Wanglu. Oh, Dusun Wanglu. Nah, teman-teman Jogja Berkabar nih, episode kali ini ngobrol santai kita akan bareng sama Mas Wawan. Ya. Salah satu musisi asli Gunung Kidul yang lagu-lagunya itu sebenarnya sudah viral di Jawa Timur. Tapi di sini itu belum. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh ini. Ya. Nah, Mas Wawan itu sebenarnya aslinya itu senang musik dari kapan, Mas? Saya itu sejak SD, Mas. Jadi Sejak SD. Dari SD itu saya mulai diperkenalkan sama ibu saya. Kebetulan ibu saya duluan itu suka nyanyi juga dulu, sempat jadi penyanyi, tapi zaman dulu kan masih penyanyi kampung tuh pakai karaoke tuh. Oh, oke. Okay. Jadi hiburan di kampung sendiri itu kan dulunya karaoke, terus tarian gerak dan lagu gitu ibu saya. Terus saya kebetulan mulai suka gitu. Jadi dari sudah ada darah seni di sejak lahir. Jadi Mas Wawan ini sebenarnya kalau genre itu Mas Wawan itu lebih suka yang pop atau dangdut atau saya apa? tuh sebelumnya tuh Mas, lebih suka ke dangdut. Oh, dangdut Melayu, itu pop Melayu, terus dangdut gitu. Cuman kan sekarang ini kan saya banyak teman-teman lebih suka sama ngeband sama itu pop dangdut, jadi saya ngimbangin dulu dari teman-teman yang lebih muda dari saya itu saya ikutin aja. Jadi pokoknya saya sembari saya juga suka musik, cuman saya juga mendorong sama adik-adik saya, teman-teman yang lebih muda itu ngikut aja gitu. Nah, Mas Wawan kan dulu itu katanya pernah ikut ajang audisi pencarian bakat, Mas. Itu tahun berapa itu? KDI, Mas. KDI. Tahun berapa? Itu tahun 2014. 2014. Berarti audisinya di Jogja. Expo Center itu. Oh, di JC. Masuk sampai 50 besar. 50 besar. Luar biasa teman-teman, Ya. Asli Gunung Kidul bisa tembus 50 besar. Dari sekian 1000 peserta lebih. 1000 peserta. Sampai malam itu, Mas. Dari pagi sampai malam nunggu-nunggu, ternyata alhamdulillah cuma lolos 50 besar aja. Berarti kan, tapi tetap dapat pengalaman lah, Mas. Nah, Mas Coma sendiri dari kecil sudah orang tua suka musik kayak gitu. Memang cita-citanya itu jadi penyanyi atau ada cita-cita lain atau gimana? Ya, cita-citanya itu juga pengen jadi penyanyi sekaligus pengen jadi penulis lagu, jadi membawakan karya-karya sendiri gitu. Pengennya gitu. Nah, Nek, kan Mas Coma sendiri kan juga udah punya beberapa lagu nih, Mas. Sudah, kalau di total itu ada berapa, Mas, yang pernah ditulis dengan? Saya ada sekitar 10-an single lagu. 10-an single lagu. Dan itu genrenya pop atau pop Melayu? Pertama dulu saya bikin pop Melayu. Terus yang akhir-akhir kemarin yang udah sampai di Jawa Timur juga itu pop dangdut. Oh, pop dangdut. Ya, jadi ada pop dangdut, agak ngepop, agak dangdut. Nah, itu bisa sampai viral di sana itu gimana ceritanya? Bisa ceritain? Ceritanya dulu ada teman tinggal di Jakarta itu,
Ya alhamdulillah namanya Mas Priyo. Kebetulan dia juga penulis lagu juga. Saya kerjasamanya sama Mas Priyo. Saya diperkenalkan sama produser di sini di Gunung Kidul juga, termasuk produser ya. Terus kebetulan saya menawarkan lagu saya juga. Ya alhamdulillah diterima, terus saya suruh rekaman di sana juga. Sembari juga karya saya dikedepankan ke Jawa Timur dulu. Mau dibawakan sama artis Jawa Timur, dibawakan sama Hana Monina itu. Hana Monina Ada lagunya Ngiris Ati sama Tresno Selawasi, itu karya saya. Nah itu Ngiris Ati sama lagunya apa Mas? Tresno Selawasi. Nah itu kalau Ngiris Ati itu eneng ceritanya ora Mas? Kok iso tercipta lagu Ngiris Ati jeru gue ya? Ya kadang-kadang itu gimana ya, ada sedikit pernah punya kesan gitu, kesan masa lalu gitu. Sama seorang juga. Jadi sebetulnya nggak ada bedanya, cuman sama-sama punya kesan, cuman ada masa yang berbeda, Terus nggak sepenuhnya cuman saya bikin aja karya lagu itu. Jadi saya kasih judul Ngiris Ati. Nah, Ngiris Ati terus apa mau Mas? Tresno Selawasi. Tresno Selawasi. Kalau Tresno Selawasi itu sebetulnya mengarah ke istri sendiri. Oh, istri. Nah, buat teman-teman Mas Coma ini sudah punya istri ya, perlu digarisbawahi, sudah punya istri dan punya seorang putri. Ya. Berarti ini lagu terinspirasi atau untuk sang istri ya, atau gimana? Keluarga. Ya. Untuk keluarga. Terutama orang yang paling terdekat dalam hidup saya. Ya keluarga, buat keluarga yang utama. Nah, jadi ini buat teman-teman bisa searching di YouTube juga ada ya Mas ya. Ngiris Ati sama Tresno Selawasi. Ya, nah kalau kesehariannya Mas Coma sendiri kegiatannya apa ini Mas? Saya kerja serabutan, jadi cuman orang nggak punya pendidikan Mas, mau kerja di perusahaan juga nggak laku. Serabutan sama bantuin istri jualan, punya konter kecil. Jadi di situ nah ada nggak Mas lagu yang bener-bener mengisahkan tentang perjalanan jenengan atau gimana, itu ada ya? Sebetulnya setiap karya saya itu banyak yang saya ambil dari kehidupan saya, cuman nggak sepenuhnya itu Mas. Jadi saya kolaborasikan itu supaya nggak mengarah ke saya sendiri. Jadi biar semua orang bisa merasakannya. Nah Mas Wawan, selain keseharian serabutan, selain kerja serabutan itu ada keseharian lain ngapain saja? Ya selain kerja serabutan, keseharian buruh lepas ya kesibukannya buat karya lagu. Nah karya lagu itu kan nggak mungkin bisa langsung masyarakat tahu ya Mas. Nah, kesusahan atau kesulitan yang Mas sering temui atau sing paling mendasar sing membuat karya-karya jenengan itu mungkin susah terekspos atau jarang diketahui orang itu apa? Ya pertama itu Mas. Jadi yang menjadikan kendala dalam karya saya itu pertama itu saya belum begitu punya channel atau jaringan dapur rekaman. Jadi khususnya kalau di Gunung Kidul ini ya Mas, khususnya di provinsi DIY itu belum banyak itu kan dapur rekaman. Jadi nggak seperti kayak Jawa Timur itu kan emang udah gudangnya kan banyak dapur rekaman yang resmi sana. Jadi masuk itu. Nah berarti salah satunya adalah dapur rekaman yang membuat susah ya. Nah buat penonton Jogja Perkabar, siapa tahu ada produser di luar sana yang mencari talenta yang bisa nulis lagu,
bisa nyanyi juga. Ini ada Mas Wawan Coma, bisa dijawil nantinya. Insya Allah bisa. Nah kalau Mas Wawan sendiri Mas, dari tadi kan sudah menciptakan sekitar 10 lagu ya, 10 lagu. yang booming di Jawa Timur 2. Nah kalau yang 8 ini pasarnya di mana? Itu sudah mulai Ada juga banyak dikedepankan sama teman produser di sini di Gunung Kidul, betul dibawakan sama artis juga, sama artis lokal sini ya. Itu yang lagunya yang apa Mas? termasuk yang itu albumnya Ngiris Ati sama Tresno Selawase. Oh Ngiris Ati itu juga ternyata juga ciptaan Mas Wawan, juga di sini dibawakan salah satu penyanyi lokal Gunung Kidul. Nah, memang di Gunung Kidul ini kan mungkin kan banyak musisi-musisi yang jarang terekspos ya Mas. Iya banyak banget. Buat Mas Wawan ini kan dari Poncong, kalau sekarang kan ditinggalnya di Baliarjo ya Mas ini, Di Wonosari. di Wonosari. Nah kalau Mas Wawan sendiri dari awal sampai sekarang itu pernah bikin grup dangdut kah atau grup apa kah, itu pernah betul? Pernah dulu waktu muda, waktu umur Belum nikah ya? ya belum nikah itu umur 16 itu saya punya grup musik dangdut ya, komplit Orkes. orkes. Tapi setelah itu sekitar ya 3 tahunan lebih sih Mas, itu berjalan, alhamdulillah berjalan. Setelah itu juga udah bubar satu persatu. Saya membentuk grup lagi Origin Tunggal sama teman-teman di Poncong. Setelah itu udah saya bikin karya sendiri, dan sampai sekarang itu yang saya utamakan tuh karya saya sendiri. Kalau kelompok, kalau misalkan kan ada yang punya akun YouTube atau apa, kalau Mas Wawan sendiri YouTube-nya ada? Ada, saya ada channel di Gunung Kidul Akustik itu channel saya. Tapi kalau pengen buka rekaman atau karya-karya saya nanti di konten-kontennya di Gunung Kidul Akustik itu channel saya. Ya, buat teman-teman yang penasaran lagu-lagunya Mas Wawan, atau cover juga Mas, atau full buatan sendiri atau Campur Mas. Campur. Campur. Jadi ada di channel Gunung Kidul Akustik. Nah, itu grupnya juga teman-teman sendiri Mas? Teman-teman sendiri. Nah, Wonosari atau Jogja atau Poncong? Sama teman di Poncong. Oh di Poncong Di juga. Wonosari juga ada. Nah ini kan kalau pendapat Mas Wawan sendiri tentang musik yang ada di Gunung Kidul itu perkembangannya seperti apa Mas? Dari sepengetahuan jenengan, dari artis pinggiran lah soalnya. Khususnya meliputi semua artis atau Enggak, tentang musiknya sendiri, perkembangan musik di Gunung Kidul gimana? Ya. Atau panggung untuk musisi Gunung Kidul sudah mencukupi kah, atau masih perlu event-event lagi biar banyak yang tertampung atau gimana? Sebenarnya belum cukup sih Mas. Perkembangannya kurang cepat sih sebenarnya. Jadi mungkin eventnya perlu ditambah kayak gitu, jadi ajang-ajang untuk menampilkan karya-karya anak asli Gunung Kidul. Sebetulnya itu di Gunung Kidul tuh banyak Mas. Musisi Seniman tuh banyak yang sangat berpotensi. Itu cuman jadi wadahnya aja yang belum. Jadi kita harus buat teman-teman yang punya jaringan itu tadi, buat kita harus memberikan panggung untuk musisi-musisi lokal kita, baik itu bikin event atau mungkin yang produser atau yang punya dapur rekaman bisa merangkul musisi-musisi lokal. Nah kalau Mas Coma sendiri kan sekarang sudah berkeluarga, prioritas tetap keluarga nih Mas. Nah sering nggak tuh Mas misalkan diundang ke kafe ini buat manggung atau manggung di mana, itu sering nggak? Ya pernah diajak ke kafe kebetulan sama temen se kru juga, kemudian sama istri juga dukung.
Jadi keluarga mendukung ya. Alhamdulillah. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak Mas selama apa ya? Selama menjadi musisi lah. Entah itu pengalaman yang lucu atau mengesankan atau gimana, ada pengalaman yang paling dalam nggak? Pengalaman apa ya Mas? Apa? Ya, misalkan lagu ini kaget, lagu ini viral atau Ya itu pengalaman yang sangat berkesan itu Mas. Kadang kan dulu tuh saya yang karya pertama itu kan saya iseng-iseng buat karya lagu ya Mas. Jadi ada sebagian teman-teman saya itu, saudara-saudara saya itu ada yang menyanyikan karya saya itu. Jadi saya justru malah lupa itu. Saking itunya, saking nggak terat itu kan karya saya itu belum watak gawe langsung Iya. lali. Iya itu karena belum ada yang menerima dulu kan, belum kesampaian dapur rekaman tuh, sampai saya tuh ditanya itu judulnya apa, saya malah lupa. Oh iya, ternyata saya juga dulu pernah nulis lagu itu. Jadi teman-teman sama saudara itu nyanyi, kebetulan dulu saudara sendiri yang ngasih rekaman ke saya itu, lagu kamu dulu, ternyata saya malah lupa ingat itu yang judulnya. Jadi teman saya malah yang masih ingat. Nah kalau lagu itu kan banyak ya, itu tadi yang dari pengalaman pribadi, ada yang dikolaborasikan sama pengalaman teman-teman gitu. Dari sekian banyak lagu yang pernah diciptakan jenengan, yang paling jenengan suka yang mana? Yang paling wah ini istimewa. Yang istimewa yang itu Tresno Selawase, Iris Ati, sama Angel Dilalek ya. Angel Dilalek. Jadi Berarti masih belum bisa move on itu. oh, Cintanya terlalu dalam, terlalu jeru. terlalu. Dari teman-teman yang, nah itu di channel Gunung Kidul Akustik ada itu Mas, tiga lagu itu. Baru ada satu yang Angel Dilalek ini. Oh yang Angel Dilalek Ini yang lain-lain baru proses juga. Oh baru proses. Nah bisa dinyanyi Mas, sing paling jenengan suka itu tadi, manut yang mana? Yang mana? Berapa bait atau refnya saja atau yang mana manut? Cuplikan ya. Ya, buat teman-teman Jogja Berkabar bisa dipantau terus di channel Gunung Kidul Akustik, lagunya Mas Wawan Coma. Ngono laguku iki, ngutake suarane ati kanggo sliramu sing paling tak sayang neng uripku, Tresno Selawase. Gedine rasa tresnamu tulus nampa aku, apa anane seneng hatiku iso nyawang esemu neng sandingku. Selawase tresnoku tulus liramu, ya mung siji ra ono liyane, susah seneng tak lakoni nganti tekane mati. Mantap. Ini lagu Tresno Selawase ya? Tresno Selawase. Sudah ada di channel? Ada. Sudah ada di channel, bisa dipantau di sana. Ini sepenggal refnya ya Mas, ini refnya kan. Nah ini dari refnya ini Mas, dari lirik-liriknya ini pesannya seperti apa lagu ini? Sing piye lagu? Lagu ini sebenarnya ya saking dia mengutarakan yang dirasakan, jadi udah merasa bahagia itu sama seseorang yang ada di sampingnya gitu. Jadi dalam
lagu ini intinya mengutarakan cintanya ya cuman itu, cuma satu kamu itu. Satu. Pokoknya sampai akhir hayat itu. Dan Mas Wawan ini kan musisi itu pasti punya idola. Nah, idola jenengan itu sebenarnya siapa ya? Banyak idola, dari lagu campursari sampai dangdut sampai pop itu banyak banget. Masing-masing genre ada idolanya ini. Ada banyak. Sinten? Dangdut, Ada Roma Ikke Nurjana, itu saya sangat favorit. Dan juga campursari itu Mantos, Didi Kempot, itu saya favorit banget. Kalau band itu band Indonesia Dewa 19, itu Ari Lasso. Nah kalau Didi Kempot Mas, lagu yang paling seneng apa itu? Kan karyanya luar biasa ya, banyak yang saya suka sekarang ya, sampai ya banyak pokoknya yang saya suka. Sing sering misalkan lagi nyantai cok dinyanyike itu lagu yang mana? Layang Kangen, juga Sewu Kutho. Bisa Mas tes nih suaranya lagunya Didi Kempot. Coba Ya. Layangmu tak tompo wingi kuwi, wis tak waca apa kareping atimu. Renyo ati iki maca tulisanmu, ra krasa netes lo neng pipiku. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga aku meski bali neng kepimane, mergo kahananku sayu anteno mono tekaku. Tetap istimewa musisi lokal asli Ponjong ini ternyata teman-teman Jogja Berkabar. Nah, selain nyanyi Mas, sebenarnya ada hobi lain nggak? Selain nyanyi, nyiptain lagu gitu. Hobinya apa ya? Hobinya nggak ada, main paling Cari cari inspirasi. inspirasi sama lu pecinta wisata alam. Memang suka. Nek mencari inspirasi Mas, paling sering itu misalkan dapat inspirasi itu pas ngapain? Pas ngopi kah, apa pas main sama anak, atau pas ngapain biasanya? Terkadang kalau saya dapat inspirasi itu kalau udah menikmati udara luar atau pemandangan alam semesta itu. Kalau udah pulang terus malam hari tiba itu biasanya saya Langsung nyoba nulis itu karya itu malam hari, itu cari ketenangan sambil ngopi, itu kadang-kadang dapat notasi, dapat lirik itu saya buat karya. Nah, dari banyaknya lagu yang pernah dibuat itu, lagu yang paling nyiptak kene paling cepet ada eneng ora Mas? Jadi wah ini sak lagu ini sedino dadi untuk lirik dan notasinya. Kadang-kadang kalau apa ya, persenannya 0,5% lagu itu kadang-kadang 1 hari semalam itu jadi, cuman jadinya belum Full, masih dirilis itu jadi sampai berminggu-minggu, kadang-kadang gitu, kadang-kadang sampai 1 bulan juga ada gitu. Soalnya kita nyari kemantepan lirik sama syair, feel-nya biar masuk, biar tepat, biar pas gitu. Kita kadang masih merilis gitu. Jadi nggak langsung jadi itu enggak. Cuman kalau sekedar bikin notasi itu lirik sebagian itu ya kadang tinggal gitar gitu, gitaran semalam jadi bisa. Nah, kalau untuk Mas Wawan sendiri, ini kan sudah ada
banyak lagu yang sudah diciptakan viral di Jawa Timur. Ada harapan dari Mas Wawan sendiri ke depan seperti apa, Mas? Tentang karya. Ya apapun lah. Ya kedepannya itu pengennya ya karya saya itu bisa saya kedepankan, terus bisa diterima masyarakat sama produser, bisa diterima juga harapan saya. Jadi pengennya saya mau membuat karya-karya yang lebih banyak gitu. Jadi ingin mengedepankan karya, pengen jadi nyanyi, menulis lagu, ingin jadi penghibur. Ya. Nah kalau untuk Gunung Kidul Akustik sendiri personilnya ada berapa? Ada 3 Mas. Oh ada 3. Baru 3 akustik saya. Akustik. Nah untuk Gunung Kidul Akustik ada harapan tersendiri nggak? Dari harapan saya juga buat grup saya akustik itu di Gunung Kidul Akustik itu kedepannya juga saya terutama dan juga teman-teman saya bisa mengajak lebih ke depan itu lebih sukses gitu juga. Saya ingin mengajak teman-teman juga, jadi selain saya mendorong teman-teman saya gitu ya, teman-teman seniman lain. Nah buat teman-teman Jogja Berkabar itu tadi obrolan sampai di sini obrolan santai bareng Mas Wawan Comah, salah satu musisi sekaligus pencipta lagu asli Ponjong. Semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman muda untuk melakukan hal-hal positif. Dan juga buat teman-teman di luar sana yang produser kah atau yang punya dapur rekaman atau yang sponsor-sponsor yang mau mensponsori Mas Wawan Comah atau Jogja Berkabar juga bisa kontak-kontak kita nanti. Ada harapan buat teman-teman muda di Gunung Kidul gimana Mas ini? Harapannya ya saya pesan buat teman-teman musisi seGunung Kidul khususnya semangat dalam berkarya, pokoknya semangat penuh, pantang menyerah gitu. Ya itu tadi pesan-pesan dari Mas Wawan Comah. Ya buat teman-teman Jogja Berkabar yang belum subscribe, bisa subscribe channel Jogja Berkabar dan juga channel Mas Wawan Comah di Gunung Kidul Akustik. Yang mau pantau informasi dan berita terkini di Yogyakarta dan sekitarnya bisa akses portal media kita di www.jogjaberkabar.id atau di Instagram kita @jogjaberkabar atau TikTok juga ada @jogjaberkabar, YouTube pastinya Jogja Berkabar. Pantengin terus channel Jogja Berkabar. Semoga kami bisa memberikan video-video yang menginspirasi buat teman-teman. Dan di akhir ngobrol santai ini Mas Wawan Comah akan membawakan lagu. Lagunya apa ini Mas yang mau dibawakan ini? Wah, Angel Dilalek aja. Angel Dilalek. Tak kasih dikit ya. Ya siap. Untuk teman-teman yang belum bisa move on, dieling-eling liriknya, diapalke. Saking cintanya yang tulus, saking jerune. Jujur wae aku ora bisa nglaleke, senajan tak lali-lali malah sangsaya kelingan. Kenangan manis sing tau tak lakoni karo kowe, sing dilaleke, angel dilaleke. Akhir kata saya Cak Eri sama saya Mas Wawan SC. Wawan SC mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.